Apa kabar para mahasiswa dan praktisi kesehatan? Berjumpa kembali dengan saya, Destanul Aulia, SKM, MBA, MEC, PhD dalam kuliah digital. Kuliah digital kali ini kita akan mendiskusikan tentang topik yang paling penting dalam subsistem kesehatan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan bagaimana sistem kesehatan nasional atau sistem kesehatan daerah itu diibaratkan sebagai sebuah kendaraan. Nah, salah satu yang mendukung kendaraan tersebut atau yang mendukung sistem kesehatan nasional atau sistem kesehatan daerah itu ialah subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi kita hari ini akan mendiskusikan tentang subsistem pembiayaan kesehatan tersebut. Ada dua aspek yang perlu kita ketahui dalam mendiskusikan tentang subsistem pembiayaan kesehatan. Jadi aspek yang pertama, kita harus tahu apa yang akan dibiayai dalam kesehatan tersebut. Yang kedua, bagaimana situasi pembiayaan kesehatan. Dalam hal ini kalau sistem kesehatan nasional, kita membicarakan bagaimana situasi pembiayaan kesehatan di peringkat nasional. Kalau kita mendiskusikan tentang sistem kesehatan daerah, kita akan membicarakan bagaimana situasi pembiayaan kesehatan di tingkat daerah. Nah, dalam aspek yang apa yang akan kita biayai ini, ada beberapa poin yang penting untuk kita diskusikan. Pertama, kita akan membiayai apa yang kita sebut dengan usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan. Nanti kita akan mendiskusikan lebih lanjut apa itu UKM dan apa itu UKP. Kemudian kita akan membiayai apa yang kita sebut dengan program kesehatan prioritas. Kemudian kita juga akan membiayai apa yang sudah diputuskan sebagai standar pelayanan minimum. Bukan hanya sektor kesehatan saja, ada sektor-sektor yang lainnya. Tapi apa yang menjadi standar pelayanan minimum di daerah? Kemudian ingat ada MDGs. Nah, MDGs itu tidak selesai, akan kita lanjuti dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Kemudian sekarang ini kita dalam era universal health coverage, dan ini juga akan kita biayai. Kemudian yang terakhir ialah pada kondisi public health security. Nanti kita akan mendiskusikan. Jadi ke semua aspek ini adalah apa yang akan dibiayai. Jadi inilah yang harus kita biayai. Tapi ini harus kita kaji bagaimana kondisi-kondisi sebenarnya. Dan kemudian kita akan melihat bagaimana situasi pembiayaan kesehatan. Kita akan melihat nanti bagaimana gambaran umumnya, kita akan melihat bagaimana pembiayaan kesehatan tersebut, kita akan melihat bagaimana anggaran untuk usaha kesehatan masyarakat, kita akan melihat bagaimana dengan peningkatan anggaran, kemudian bagaimana pengalokasian APBN dan APBD, bagaimana belanja kesehatan daerah tersebut, bagaimana pembiayaan puskesmas, bagaimana kapasitas fiskal daerah, dan bagaimana marginalisasi yang terjadi di usaha kesehatan masyarakat, dan bagaimana pembiayaan JKA. Jadi ini adalah semua aspek yang akan kita diskusikan untuk mengetahui dan memperjelas subsistem pembiayaan kesehatan tersebut. Jadi yang harus dibiayai pertama adalah usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan. Dua komponen ini adalah komponen yang berbeda. Kalau usaha kesehatan masyarakat itu lebih kepada public goods. Kalau usaha kesehatan perorangan dia lebih kepada private good. Dan kalau public good ya artinya ini milik semua masyarakat, milik semua anak bangsa. Artinya program ini harus dibiayai oleh anggaran negara. Nah, kita dapatkan dari pajak. Nah, tetapi kalau private good ini kita dapatkan dari premi, iuran. Artinya dia bisa dalam bentuk asuransi dan tarif. Tetapi kalau usaha kesehatan masyarakat itu tidak bisa dalam bentuk tarif atau dalam bentuk asuransi. Nah, ini yang harus kita bedakan antara UKM dan UKP. Tetapi dalam prakteknya bukan dikotomi, karena UKM dan UKP ini sebenarnya seiring dan sejalan ya. Sebagai contoh misalnya, orang yang kena demam berdarah, diobati, ini adalah UKP. Tetapi bagaimana dia tidak tertular kepada yang lainnya? Bagaimana tindakan untuk mencegahnya? Nah, ini perlu aspek UKM. Jadi aspek ini adalah dalam prakteknya bukan dikotomi, tapi menjadi satu kesatuan. Nah, aspek ini menjadi sangat penting lagi, harus didukung oleh penguatan sistem kesehatan. Jadi sering gagalnya sistem kesehatan
atau program-program kesehatan itu karena elemen-elemen sistem kesehatan itu tidak dikembangkan. Jadi tidak ada dukungan dari sistem kesehatannya. Artinya penguatan sistem kesehatan ini tidak diarahkan. Jadi intinya apa yang harus dibiayai? Yang pertama ialah usaha kesehatan masyarakat, itu public health service. Yang kedua ialah usaha kesehatan perorangan, yaitu individual clinic service. Nah, yang berikutnya ialah penguatan sistem kesehatan. Jadi pembiayaan kesehatan itu harus memenuhi 3 komponen ini. Ada untuk UKM, ada untuk UKP, dan ada untuk penguatan sistem kesehatan. Nah, inilah yang tercantum di dalam Sistem Kesehatan Nasional 72 tahun 2012. Nah, setelah membiayai UKM dan UKP dan sistem sistem kesehatan, penguatan sistem kesehatan. Nah, yang berikut yang penting juga untuk dibiayai itu ialah program kesehatan prioritas atau PKP. Itu tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan 36 tahun 2009 dan Perpres tentang Sistem Kesehatan Nasional 72 tahun 2012. Jadi, ada 3 yang paling penting di sini, yaitu pelayanan kesehatan umum, itu ada 17 program, kemudian pelayanan kesehatan khusus ada 7 program, dan penguatan sistem kesehatan ada 7 elemen. Jadi semua ini adalah yang penting untuk dibiayai dalam sistem kesehatan nasional dan dalam sistem kesehatan daerah. Nah, yang ketiga, tadi sudah kita jelaskan pada pembukaan, bahwa yang terpenting itu juga adalah standar pelayanan minimum. Artinya bahwa sekarang pemerintah daerah, kabupaten dan provinsi itu mempunyai tanggung jawab bahwa pelayanan itu harus dijalankan seminimal mungkin. Nah, ini standarnya sama. Nah, itu dalam undang-undang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dalam penjabarannya ada 4 urusan kesehatan yang menjadi tanggung jawab daerah. Jadi yang pertama itu ialah upaya kesehatan dan perizinan. Jadi di daerah itu diputuskan untuk perizinan untuk rumah sakit tipe C dan rumah sakit tipe D. Yang kedua adalah pengelolaan sumber daya manusia kesehatan. Jadi bagaimana daerah itu diberikan leluasa untuk merencanakan SDM kesehatan, untuk mengadakannya, untuk mengangkatnya, untuk menempatkannya, dan untuk membinanya. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana diberikan biaya untuk pengelolaan farmasi, pengelolaan alat kesehatan, dan makanan dan minuman. Dan yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat. Jadi 4 urusan kesehatan itu merupakan urusan yang didelegasikan kepada daerah. Jadi itu harus dijalankan. Nah, kemudian untuk menjalankannya itu, maka dibuatlah satu standar pelayanan minimum. Nah, jadi pelayanan kesehatan daerah yang ditetapkan dalam standar pelayanan minimum itu ada 12. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan ibu hamil, pelayanan kesehatan ibu bersalin, pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir, pelayanan kesehatan balita, pelayanan kesehatan untuk usia produktif, pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan, pelayanan kesehatan untuk usia lanjut, pelayanan untuk hipertensi, pelayanan untuk diabetes mellitus, pelayanan untuk orang dengan gangguan jiwa, pelayanan untuk TB, dan pelayanan untuk HIV. Jadi kelihatan dari semua komponen SPM ini adalah mayoritas sebagian besar adalah pada usaha kesehatan masyarakat. Jadi ini menjadi tuntutan kepada daerah untuk menjalankannya sesuai dengan standar pelayanan minimum. Jadi ini harus dibiayai oleh pemerintah daerah ataupun secara nasional. Ya, jadi yang perlu dibiayai oleh pemerintah secara nasional dan daerah itu adalah tadi yang ketiga adalah apa yang tercantum dalam sistem standar pelayanan minimum, ya. Nah, selain standar pelayanan minimum itu, biasanya di daerah juga punya masalah-masalah yang prioritas lainnya, ya, seperti malaria, kemudian stunting, filariasis, keluarga berencana, dan lain-lain. Jadi ini juga harus dibiayai, ya. Jadi ada standar pelayanan minimum dan program prioritas. Jadi para mahasiswa dan para praktisi kesehatan ini nih menunjukkan menjadi satu beban dan tanggung jawab daerah, ya. Jadi pembiayaannya di situ. Nah, jadi kita lihat ya apa yang terjadi dalam aspek ini, bahwa pembiayaan itu memang lebih bersifat pada
promotif dan preventif. Nah, inilah yang kita katakan sebagai usaha kesehatan masyarakat. Jadi bukan pengobatan, bukan usaha kesehatan perorangan ya. Karena kalau kita lihat untuk program-program yang dicantumkan di dalam 12 standar pelayanan minimum itu seperti hipertensi, seperti diabetes mellitus. Nah, ini sesungguhnya adalah sebuah program yang sudah ditanggung oleh Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, ya, tetapi para mahasiswa dan para praktisi, prakteknya semua apa yang dibicarakan tadi itu, ya, siapa yang menjalankannya? Ini yang penting kita ketahui adalah puskesmas. Jadi semua praktek tadi itu dijalankan oleh puskesmas. Jadi SPM itu dilaksanakan oleh puskesmas. Jadi kelihatan ya bahwa puskesmas itu menjadi objek yang penting sebagai membina kawasan atau sebagai pembina di dalam kesehatan wilayah itu, sehingga mereka mempunyai tugas pokoknya dan mempunyai fungsi pokoknya, dan itu tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan nomor 75 tahun 2012. Jadi ada 12 standar pelayanan minimum ditambah dengan 6 usaha kesehatan masyarakat yang esensial, ditambah dengan 8 usaha kesehatan masyarakat yang sifatnya pengembangan, ditambah dengan 9 usaha kesehatan perorangan, dan ditambah dengan UKP ini sebagai FKTP BPJS, dan juga ditambah program PIS-PK. Jadi memang kinerja ataupun kapasitas puskesmas itu sangat menentukan sekali dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setingginya. Jadi artinya memang beban puskesmas itu cukup berat ya. Jadi inilah yang menjadi perlu kita ketahui untuk kita bahas bagaimana sumber pembiayaan itu, karena memang di puskesmas itulah sebagai ujung tombak kita untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Nah, jadi pemerintah daerah, kemudian juga provinsi, kabupaten, dan nasional itu tertumpu kepada pelayanan di puskesmas. Jadi memang puskesmas itu betul-betul harus tangguhlah dalam menjalankan pelayanan kesehatan tersebut. Nah, aspek yang tidak kalah pentingnya untuk dibiayai itu adalah aspek Sustainable Development Goal ya. Jadi kita ingat dulu kita ada MDGs. Nah, sekarang diteruskan dalam SDGs. Jadi ada agenda MDGs yang belum diselesaikan. Nah, sehingga diteruskan dalam Sustainable Development Goal. Ada 4 aspek, yaitu penurunan angka kematian ibu, bagaimana angka kematian bayi dan anak dapat dicegah, dan bagaimana penyakit-penyakit juga dapat dicegah seperti TB, malaria, dan bagaimana akses universal ini akan diberikan kepada semua masyarakat. Nah, itu menjadi unfinished ya dari MDGs yang akan diselesaikan pada SDGs. Nah, kemudian yang berikutnya adalah target dalam SDGs tersebut ada 4, dan kemudian adalah target implementasinya ada 5. Jadi semuanya dalam SDGs tersebut adalah totalnya adalah 13 target. Nah, para mahasiswa dan para praktisi kesehatan, kalau kita lihat dari analisis yang ada, maka diputuskan ada ambang di atas 80% yang menjadi target yang harus dikejar dalam SDGs ini, yaitu pertama adalah cakupan KB. Ya, jadi cakupan KB itu juga harus didorong agar mencapai 80%. Kemudian bagaimana bisa diatasi pengobatan pneumonia, bagaimana cakupan ARV untuk HIV, ART untuk HIV, bagaimana pembagian kelambu untuk menurunkan malaria, bagaimana cakupan air bersih dan sanitasi, bagaimana prevalensi tekanan darah, bagaimana mengurangi konsumsi tembakau, bagaimana meningkatkan kunjungan atau tercapai kunjungan nifas, bagaimana pemerataan sumber daya manusia di bidang kesehatan. Nah, ini semuanya memerlukan aspek usaha kesehatan masyarakat itu. Jadi memang kalau kita lihat dari aspek SDGs ini, pembiayaan UKM adalah isu yang sangat strategis untuk kita diskusikan. Jadi sudah semakin jelas ya bagi kita ya bahwa 4 itu harus dibiayai ya. Nanti mungkin ada yang lain ya. Yang pertama tadi UKM UKP, yang kedua bagaimana membiayai program prioritas, bagaimana membiayai SPM, bagaimana melanjutkan SDGs tadi, Sustainable Development Goal tadi. Ya, oke.
Lainnya yang perlu dipertimbangkan untuk dibiayai dalam sistem kesehatan nasional atau sistem kesehatan daerah, ya ini adalah universal health coverage ya. Dimana kita ketahui bahwa universal health coverage itu merupakan agenda global, dimana dia itu kita harus dorong untuk pertama mendapatkan akses terhadap pelayanan yang komprehensif. Nah, apa itu pelayanan yang komprehensif? Itu ialah promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Dan yang kedua, UHC itu harus memenuhi aspek financial protection. Jadi WHO itu mendorong universal health coverage itu untuk direduksi. Nah, permasalahannya dia direduksi dalam bentuk asuransi kesehatan. Jadi di sini bahwa semua penduduk itu menjadi peserta. Kemudian jenis santunannya itu harus bersifat komprehensif, dan yang berikutnya tidak ada cost sharing. Jadi di sini sebenarnya terjadi apa yang kita kenal dengan conceptual fallacy, yaitu tidak, artinya misalnya begini, kalau kita lihat kalau orang yang tidak menjadi peserta asuransi kesehatan, kalau di dalam sistem di sistem asuransi kesehatan dia tidak dibenarkan untuk mendapatkan pelayanan. Tetapi dalam konteks usaha kesehatan masyarakat, nah tidak diharuskan orang yang tidak punya asuransi itu untuk tidak mendapatkan pelayanan fogging, demam berdarah atau promkes, ataupun pelayanan UKM lainnya. Nah, ini yang kita katakan konseptual fallacy. Jadi semacam ada kepalsuan di sini. Jadi sebenarnya kita harusnya menuntut dia sama gitu ya, tapi di sini yang terjadi tidak begitu. Artinya pemegang polis asuransi bisa berobat, tapi orang yang tidak memegang polis asuransi tidak bisa berobat. Tapi dalam prinsipnya, dalam prinsip UKM itu, orang yang tidak punya polis asuransi juga harus mendapatkan pelayanan usaha kesehatan masyarakat. Ya, seperti fogging dia harus didapatkan, promkes dia harus diperoleh. Nah, berikutnya apa yang kita inginkan sebenarnya, konsep UHC ini juga dia harus bisa membiayai usaha kesehatan masyarakat, dan kemudian dia juga bisa membiayai supply side. Jadi ini yang terjadi bias ya. Bias itu karena didorong bahwa UHC itu menjadi bentuk asuransi kesehatan. Nah, ini yang nanti perlu kita luruskan ke depan konsepnya, bahwa konsep UHC itu sebenarnya konsep yang lebih luas ya, tidak hanya konsep pada pembiayaan asuransi kesehatan, tapi juga membiayai UKM dan membiayai supply side. Nah, kemudian yang berikutnya yang penting juga untuk dibiayai oleh negara dan daerah, apa yang kita sebut dengan public health security. Nah, para praktisi dan mahasiswa, ini yang terjadi pada saat ini, yang sebenarnya ini sudah kita persiapkan pada beberapa tahun yang lalu, bahwa ada agenda public health security. Nah, inilah yang kita kenal dengan ancaman pandemi global. Dan hari ini itu terjadi, di mana COVID-19 menjadi sebuah pandemi. Sama juga yang dulunya, yaitu MERS, Ebola, anthrax, flu burung, Nipah virus, SARS, dan semua itu adalah penyakit-penyakit yang bersumber dari binatang yang kita kenal dengan zoonosis. Nah, coba perhatikan bagaimana agenda global ini atau public health security ini sekarang itu menjadi sebuah tantangan yang besar yang sedang kita hadapi dan menjadi di depan mata kita. Apakah kita kuat untuk menghadapi tantangan itu? Nah, hari inilah diujinya sebuah sistem kesehatan nasional, sebuah sistem kesehatan daerah, di mana kalau kita lihat kita mendapatkan catatan khusus bahwa sistem kesehatan nasional kita, bahwa sistem kesehatan daerah kita rapuh, artinya tidak tangguh dalam menghadapi ini. Kita perlu membenahinya agar ke depan kita mempunyai sistem yang tangguh. Artinya kita belajar dari kesalahan-kesalahan ini sehingga fenomena-fenomena public health security ini menjadi agenda khusus kita, dan fungsi-fungsi kita mulai dikuatkan, terutama dalam hal koordinasi. Nah, jadi demikianlah 6 aspek yang penting untuk dibiayai, dan inilah yang harus dipertimbangkan dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah tadi. Jangan lupa ada 6 aspek, saya bisa ulangkan tadi. Yang pertama ialah usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan ditambah dengan penguatan sistem kesehatan daerah. Yang kedua adalah aspek yang penting juga ialah
adalah aspek sistem adalah standar pelayanan minimum, kemudian bagaimana program kesehatan prioritas, bagaimana sustainable goal, bagaimana universal health coverage, dan bagaimana public health security. Jadi ada 6 aspek itulah menjadi prioritas dalam pembiayaan kesehatan di dalam SKN dan di dalam SKD. Nah, berikutnya sesudah kita mengetahui apa yang akan kita biayai dalam sistem kesehatan nasional dan sistem kesehatan daerah, berikutnya kita juga harus mengetahui atau kita mendapatkan semacam gambaran umum tentang pembiayaan kesehatan, apakah itu dalam skup nasional ataupun dalam skup di daerah. Jadi pertanyaannya adalah berapa biaya kesehatan yang dibutuhkan oleh suatu negara, atau berapa biaya kesehatan yang dibutuhkan oleh suatu daerah. Nah, beberapa hal yang sering dilakukan di sini adalah menggunakan teknik benchmarking, yaitu membandingkan satu negara dengan negara yang lainnya. Nah, ini ukurannya relatif ya. Jadi secara real, belanja kesehatan itu bisa ditentukan oleh banyak faktor. Nah, apa yang menentukannya? Pertama adalah jumlah penduduk. Jadi kalau jumlah penduduknya banyak, tentunya biaya kesehatannya juga banyak. Yang kedua adalah struktur umur. Nah, sekarang gimana struktur umurnya? Nah, kalau kita lihat sekarang ini struktur umur semakin menua, sehingga kalau dalam kondisi yang menua tentunya banyak masalah kesehatan dan kita memerlukan pembiayaan kesehatan yang lebih. Kemudian ialah tingkat fertilitasnya, bagaimana tingkat kesuburannya. Kemudian yang keempat, bagaimana pola penyakit, bagaimana kondisi lingkungan. Keenam, bagaimana prioritas intervensinya, apa yang menjadi prioritasnya. Dan ketujuh, bagaimana jejaring pelayanan kesehatannya. Dan 8, bagaimana permintaan masyarakatnya. Nah, di samping ke-8 faktor ini, pembiayaan atau besarnya biaya kesehatan itu juga dipengaruhi oleh kebijakan dalam pembiayaan kesehatan. Nah, dalam hal ini biasanya kita menggunakan tax base atau menggunakan market base. Jadi yang sering digunakan dalam benchmarking itu ialah target relatif ataupun yang sering kita sebut dengan target absolut ya. Target relatif itu biasanya belanja kesehatan dibagi dengan denominator tertentu. Ya, seperti total health expenditure dibagi dengan GDP, kemudian general gross health expenditure dibagi dengan GDP, general health expenditure dibagi dengan general government expenditure. Nah, jadi banyak angka-angka yang bisa kita gunakan sebagai target yang relatif. Kemudian yang berikutnya ialah target absolut. Nah, itu biasanya dalam bentuk nominal per kapita. Jadi misalnya seperti Bank Dunia membuat target kapitanya yaitu ialah misalnya $12 kapita per tahun. Kemudian dalam WHO naik menjadi $34 per kapita. Kemudian naik lagi menjadi $60 per kapita. Nah, dalam hal ini memang kita lihat tidak ada ukuran yang tepat seberapa seharusnya besarnya biaya kesehatan itu di dalam suatu negara. Begitu juga di dalam suatu daerah ya. Biasanya kita melihat bagaimana tren menggunakan benchmarking untuk daerah-daerah lainnya. Nah, dan juga bisa diukur juga dengan kondisi yang dipengaruhi tadi, bagaimana jumlah penduduk di daerah itu, bagaimana struktur, bagaimana tingkat fertilitas, bagaimana pola penyakit dan sebagainya. Jadi inilah yang bisa menentukan sebenarnya berapa biaya seharusnya kesehatan di suatu negara ataupun di suatu daerah. Nah, apa yang saya jelaskan tadi, misalnya persentasi belanja kesehatan terhadap GDP, nah itu adalah ukuran komparatif ya. Artinya ukuran itu tidak menggambarkan besaran nominal belanja kesehatan, tetapi hanya digunakan atau baik digunakan sebagai perbandingan antara waktu, artinya pada periode waktu tertentu. Nah, kemudian tadi sudah dijelaskan tentang belanja kesehatan per kapita. Nah, ini tidak ada rumusan yang tepat untuk menjawab permasalahan tersebut ya. Jadi tidak ada rumusan yang tepat. Nah, artinya berapa seharusnya di suatu negara per kapitanya, ini tidak ada rumusan yang tepat ya. Kemudian yang berikutnya yang menarik untuk kita kaji ialah sumber-sumber pembiayaan kesehatan. Nah, artinya kita perlu tahu sebenarnya apa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan kesehatan itu. Nah, kalau kita lihat kalau di negara kita ada Kementerian Kesehatan,
ada sektor lain, artinya bahwa pembiayaan kesehatan itu juga diarahkan untuk sektor yang lain, misalnya diarahkan untuk Badan Penanggulangan Bencana, kemudian BKKBN, Balai POM, kemudian juga dana itu dialirkan juga untuk provinsi, kemudian dana itu juga dialirkan untuk kabupaten atau kota, dan dana itu juga dialirkan untuk pembangunan atau sarana kesehatan. Nah, ini semuanya adalah sumber-sumber pembiayaan kesehatan. Jadi ada Kemenkes, sektor lain, provinsi, kabupaten kota, dan sumber dari lainnya. Nah, ini semua dikategorikan sebagai pemerintah. Kemudian yang kedua adalah sektor swasta. Nah, sektor swasta ini adalah seperti asuransi kesehatan komersial, kemudian ada perusahaan, kemudian ada rumah tangga. Nah, inilah yang disebut non pemerintah, yang kita kenal dengan OOP, out of pocket. Jadi kita harus bisa mengelompokkan sumber-sumber pembiayaan kesehatan ini. Nah, apakah itu secara nasional ataupun secara daerah. Jadi ketiga kelompok ini harus kita analisis agar kita tahu sumber-sumber pembiayaan kesehatan itu, sehingga kita bisa menggunakannya untuk menggalinya. Artinya kalau sumber ini potensi besar, nah kita bagaimana mendorong sumber ini besar. Karena kalau ini sumber ini sudah misalnya sudah sampai dalam tahap yang jenuh, tidak bisa kita gunakan, nah ini kita beralih kepada sumber yang lain. Jadi ini sangat penting sekali untuk mendapat gambaran tentang situasi kesehatan, apakah di peringkat nasional ataupun di peringkat daerah. Nah, berikutnya yang perlu kita ketahui adalah gambaran tentang pembiayaan kesehatan tersebut, ya. Nah, jadi kita harus tahu komposisinya. Berapa biaya untuk pelayanan kuratif, dalam hal ini ialah UKP. Berapa biaya untuk UKM, usaha kesehatan masyarakat, dan berapa biaya untuk penguatan sistem kesehatan. Nah, para mahasiswa dan para praktisi, ada beberapa penelitian yang sudah dijalankan. Ini menunjukkan rata-rata untuk kuratif itu ialah 73,3%. Nah, untuk usaha kesehatan masyarakat itu ialah 9,6%. Sedangkan untuk penguatan sistem kesehatan itu ialah 16,8%. Nah, komposisi ini menunjukkan kepada kita bahwa terjadi yang namanya parsial dan terfragmentasi. Artinya kita sudah mengatakan dari tadi bahwa UKM itu adalah bagian yang penting untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, tapi kenyataannya ini tidak terjadi secara komprehensif, tetapi secara parsial, di mana menunjukkan penguatan itu ada di kuratif. Nah, ini nanti harus kita menjadi catatan dalam kita melakukan perbaikan terhadap sistem kesehatan nasional ataupun sistem kesehatan daerah, ya, agar bisa berjalan sinkron, kuat untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Berikutnya kita juga harus lihat sebenarnya apa yang sudah terjadi saat ini. Nah, saat ini memang sudah ada anggaran yang dikhususkan untuk usaha kesehatan masyarakat. Nah, itu tujuan kegiatannya untuk promotif dan preventif, ya, di mana dalam bentuk dana BOK, di mana dana BOK ini langsung diberikan kepada puskesmas. Nah, dana kegiatan ini diperuntukkan untuk kegiatan-kegiatan di luar gedung. Seperti apa itu? Untuk KIA, untuk KB, untuk gizi, untuk imunisasi, untuk promkes, dan untuk kesdik. Nah, itu dia, ya. Nah, jadi kita akan lihat bagaimana penggunaan dana BOK itu di setiap puskesmas. Nah, berikutnya yang satu lagi yang perlu kita ketahui bahwa sekarang ini kan terjadi nih peningkatan anggaran sejak adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2019, kemudian adanya keputusan 5% itu harus APBN. Maka contohnya nih, ya, pada tahun 2019 itu kita mendapatkan total anggaran itu 105 triliun. Nah, anggaran itu akan diperuntukkan untuk Kemenkes. Kemudian diperuntukkan juga untuk penerima bantuan iuran JKN. Kemudian diperuntukkan juga untuk BKKBN. Kemudian diperuntukkan untuk BP POM. Nah, untuk Kemenkes itu disalurkan lagi untuk Kemenkes yang di pusat. Nah, ini ada dana yang ditransfer ke daerah. Itulah namanya dana alokasi khusus fisik dan dana alokasi khusus non fisik. Nah, jadi inilah situasi-situasi gambaran yang harus diketahui oleh para mahasiswa dan para praktisi kesehatan. Jadi bagaimana aluran pendanaan tersebut, ya. Nah, jadi kalau kita lihat secara alokasinya, alokasi APBN dan APBD itu sebenarnya
kita lihat ya, kalau APBN itu dikurangi dengan dikurangi dengan belanja pegawai, maka dalam peraturannya dia harus 5%. Kemudian APBD itu dikurangi oleh belanja pegawai, aturannya harus 10%. Jadi ini yang dalam peraturannya. Jadi dalam APBN belanja kesehatan itu 5% dan dalam APBD belanja kesehatan itu adalah 10%. Nah, dari APBN dikurangin dengan belanja pegawai yang 5% itu, peruntukannya ya itu seharusnya 2/3 itu untuk pelayanan publik, yaitu untuk promosi, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Baru 1/3-nya untuk penguatan sistem kesehatan. Begitu juga untuk di APBD ya. Jadi APBD dikurangi dengan belanja pegawai sama dengan 10%, di mana 1/3-nya ialah untuk penguatan sistem kesehatan dan 2/3-nya itu ialah untuk pelayanan publik, yaitu usaha kesehatan masyarakat dan usaha kesehatan perorangan. Nah, di sini yang kita bantu dalam UKP itu ialah sebenarnya subsidi ya, subsidi untuk lansia, subsidi untuk orang miskin, dan subsidi untuk anak terlantar. Nah, permasalahan berikutnya yang kita lihat bahwa di sini belanja kesehatan itu naik, terus naik, tidak ada belanja kesehatan itu yang menurun. Tetapi kenyataannya APBD dikurangi dengan belanja pegawai itu, nah APBD itu sangat fluktuatif. Nah, inilah yang menjadi masalah. Nah, ini menjadi bahan pertimbangan ya sebagai gambaran kita untuk mempelajari sistem subsistem pembiayaan kesehatan. Nah, berikutnya kita perlu ketahui yaitu gambaran-gambaran tentang bagaimana belanja kesehatan di daerah tersebut. Ada sebuah penelitian yang dijalankan di 8 kabupaten di Jawa Timur dalam District Health Account menunjukkan bahwa belanjanya itu cenderung mempunyai pola yang sama dan dari sumber pembiayaan dan program yang sama pula. Jadi ini sangat penting ya. Jadi pertama itu misalnya kalau kita lihat ya di daerah, nah itu sumber pembiayaan yang paling besar itu ialah pembiayaan dari kabupaten kota. Kemudian yang kedua ialah rumah tangga, out of pocket. Dan yang ketiga ialah dari sumber Kemenkes. Yang keempat ialah dari sumber provinsi. Yang kelima ialah dari sosial. Dan yang keenam ialah dari sektor publik lainnya. Nah, ini bisa kita bagi ya. Misalnya dari kabupaten kota itu ialah sumbernya pemerintah. Kalau dari rumah tangga out of pocket itu ialah non pemerintah. Kalau dari Kemenkes pemerintah, dari provinsi pemerintah, sosial dan swasta itu non pemerintah. Sedangkan dari publik itu ialah dari pemerintah. Nah, di sini memang kita lihat kalau kita hitung secara total ya, ini juga bisa menunjukkan bahwa usaha kesehatan perorangan itu mencapai 45,4%. Kemudian penguatan sistem kesehatan itu 47,5% karena di situ termasuklah infrastruktur. Kemudian yang parahnya, nah disinilah dia UKM itu hanya 7%. Nah, para mahasiswa dan para pemerhati kesehatan dan juga para praktisi, kalau 7% ini dibagi dengan program-program yang tadi ya, program misalnya program yang bertujuan untuk promotif dan preventif, nah kalau kita rata-ratakan ya boleh kita katakan hanya 0,76% lah. Jadi ini menjadi titik balik kita untuk mempertanyakan lagi tentang bagaimana kondisi belanja kesehatan di daerah di Indonesia dan di Sumatera Utara mungkin khususnya ya, atau di daerah-daerah lainnya yang menjadi hal yang penting untuk kita kaji. Berikutnya juga kita mesti mengetahui ya, karena kalau kita lihat tadi puskesmas itu menjadi ujung tombak pelayanan kita. Artinya bahwa di puskesmas itu menjadi menjadi ujung tombak untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat. Nah, kalau kita lihat saat ini ada sekitar 9.776 puskesmas dengan berbagai kategori ya, dengan atau tanpa perawatan, dengan atau tanpa ponet, kemudian puskesmas yang berada di daerah terpencil dan puskesmas yang ada di perkotaan. Dan dari 9.776 puskesmas itu 2.779 itu berada di daerah DTPK ya, daerah terpencil kepulauan terluar ya. Nah, kemudian yang berikutnya perlu kita ketahui apa sih yang menjadi sumber pembiayaan di puskesmas itu. Jadi yang pertama, puskesmas itu dibiayai dari APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Yaitu untuk apa? Untuk bayar gaji dan belanja barang.
Kemudian puskesmas juga mendapatkan dari dana alokasi khususnya untuk infrastruktur. Kemudian puskesmas juga mendapatkan dana alokasi khusus inti non fisik, yaitu digunakan untuk operasional UKM, digunakan untuk akreditasi, dan digunakan untuk rujukan jam persal. Kemudian juga puskesmas mendapatkan dana kapitasi, yaitu untuk FKTP di BPJS, dan juga puskesmas mendapatkan klaim non kapitasi dari BPJS untuk pelayanan-pelayanan tertentu. Nah, di sini para mahasiswa dan para praktisi dalam dana alokasi khusus itu, ya, misalnya kita lihat di sini terjadi berbagai macam masalah, ya. Contohnya misalnya adanya jadi gini, dana alokasi khusus itu, ya, untuk yang non fisik, ya, itu mendapatkan beberapa masalah, ya. Pertama, masalah juknis. Jadi sering juknis itu terlambat. Nah, yang kedua, SPJ dana alokasi non khusus itu menjadi beban bagi petugas kesehatannya, ya, sibuk mengurus SPJ aja, ya, tidak memberikan kegiatan di lapangan. Yang ketiga, pernah pada tahun 2016 itu terjadi keterlambatan dak non fisik. Nah, akibatnya ditanggulangi, entah dana dari mana, nah, ya, namun tetap berjalan. Tapi kan ini kan masalah, ya. Dan berikutnya apa yang terjadi adalah seperti adanya ketidakadilan, ya, antara para staf yang ada di puskesmas dengan staf yang ada di dinas kesehatan. Nah, ini terutama terjadi pada kapitasi. Jadi kapitasi itu mendorong adanya ketidakadilan dalam pembayaran jaspel. Artinya orang yang memberikan jasa pelayanan atau pengobatan itu mendapatkan pembiayaan jaspel, tetapi kalau orang memberikan pelayanan UKM itu tidak mendapatkan jaspel, sehingga ini mendorong puskesmas itu untuk lebih mengedepankan pelayanan pengobatan. Kemudian kapitasi itu berbasis pada sebagai komitmen kinerja, sehingga mendorong puskesmas itu lebih mengedepankan pelayanan pengobatan. Dan masalah berikutnya dalam hal kapitasi itu terjadi masalah dalam penyerapan anggarannya. Jadi pernah terakumulasi penyerapan anggaran yang terbatas. Nah, kemudian sekarang itu memang didorong untuk puskesmas melakukan BLUD. Nah, kemudian dalam kapitasi itu seperti yang kita ketahui 60% untuk jaspel dan 40% untuk mendapatkan biaya operasional. Nah, ini yang menjadi permasalahan. Kalau dalam kegiatan UKM ini nggak ada biaya jaspelnya, sehingga puskesmas yang tadi kita katakan menjadi ujung tombak dalam usaha kesehatan masyarakat, ternyata dengan adanya sumber pembiayaan ini menunjukkan kita bahwa perannya lebih didorong ke arah pengobatan. Berikutnya yang perlu para mahasiswa dan praktisi kesehatan ketahui adalah bagaimana gambaran tentang kapasitas fiskal daerah. Nah, di sini seperti yang kita jelaskan pada bagian terdahulu, ada 4 urusan kesehatan, ada 12 standar pelayanan minimum yang menjadi objek dalam pelayanan kesehatan dasar. Nah, di sini yang diberikan SPM itu bukan hanya kesehatan saja para mahasiswa dan para praktisi, ya, tapi juga ada sektor-sektor lainnya seperti pendidikan, dia 20%, ada sosial, ada kementerian, ada PU, ada perumahan rakyat, dan ada ketertiban. Nah, di sini kita lihat, ya, bahwa APBD itu sesungguhnya hanya 10%, karena yang 90% itu ditransfer dari pusat. Nah, itulah dana perimbangan. Jadi begini, ya, APBD itu sebenarnya dikurangi oleh beban pegawai. Nah, beban pegawai yang besar itulah menjadi realisasi APBD itu menjadi rata-rata tidak seperti yang kita bayangkan. Jadi APBD dikurangi dengan belanja pegawai. Nah, itu dalam beberapa temuan penelitian itu roughly atau rata-rata sekitar 42,56%. Jadi sebenarnya para mahasiswa dan para praktisi kesehatan, kemampuan fiskal daerah itu sebenarnya relatif kecil, karena APBD dikurangi dengan beban pegawai yang rata-rata 42, jadi sebenarnya APBD itu tinggal 58,59%. Nah, dari APBD itu atau kemampuan fiskal daerah itu, nah itu harus disalurkan untuk sesuatu yang wajib, misalnya untuk sistem, untuk pendidikan itu 20%, untuk kesehatan 10%. Nah, itulah, ya, artinya bahwa
kemampuan fiskal daerah kita sebenarnya logikanya adalah sangat terbatas ya, dengan beban pegawai yang cukup tinggi dan adanya aturan-aturan tertentu untuk memenuhi standar tadi. Nah, yang berikutnya bahwa sebenarnya apa yang terjadi adalah marginalisasi usaha kesehatan masyarakat. Jadi UKM yang seharusnya menjadi ujung tombak puskesmas itu tidak berjalan maksimal. Nah, permasalahannya apa? Karena beban kerja kuratif tadi. Jadi beban kerja kuratif itu mengurangi peran UKM, peran puskesmas dalam UKM tadi. Jadi termarginalisasilah UKM tersebut. Kemudian kinerja pelayanan puskesmas itu didorong oleh jasa pelayanan sehingga lebih mendorong pada pelayanan kuratif. Nah, dan memang yang menjadi penting ialah kebijakan terjadi kebijakan moratorium ya, di mana dalam SDMK sumber daya manusia kesehatannya diberhentikan untuk merekrut pekerja-pekerja dari tenaga kesehatan masyarakat, gizi, sanitarian, farmasi yang sebenarnya mereka adalah sebagai ujung tombak dalam kegiatan usaha kesehatan masyarakat. Nah, yang terakhir yang perlu kita mendapatkan gambaran itu bagaimana pembiayaan JKN. Nah, ini kita sudah tahu ya bahwa terjadi defisit ya. Apa yang disebut dengan defisit itu sebenarnya ialah cash inflow-nya lebih kecil daripada cash outflow-nya. Arti biaya masuknya sedikit dibandingkan dengan biaya yang keluar. Nah, apa yang menjadi penyebab di sini? Yang menjadi penyebab dari cash inflow-nya yaitu pertama, iuran premi itu di bawah angka atau di bawah aktuaria. Yang kedua, belum semua penduduk menjadi peserta JKN, misalnya pegawai di Badan Usaha Milik Nasional BUMN. Dan ketiga, adanya keterlambatan pemerintah daerah dalam membayar premi. Dan yang keempat, banyaknya nunggak. Jadi para peserta JKN mandiri itu banyak nunggaknya. Itu yang menyebabkan infonya sedikit. Nah, outflow-nya sistem rujukan FKTP yang tidak efektif. Artinya di FKTP itu tidak mampu menjadi gatekeeper dan semuanya dikirim ke rumah sakit dan akibatnya biayanya cukup besar. Yang kedua, meningkatnya utilisasi pelayanan katastrofik ya. Jadi ada penyakit-penyakit yang bisa menyebabkan orang jatuh miskin seperti hemodialisa, jantung dan stroke, ini meningkat utilisasinya. Dan yang berikutnya ialah adanya benefit di atas pelayanan yang sudah ditetapkan, adanya benefit yang diterima di atas yang sudah ditetapkan. Nah, karena ini menjadi defisit lah JKN ini. Tapi sebenarnya sudah ada sih jalan-jalan keluarnya yang perlu dipertimbangkan pemerintah, seperti misalnya enforcement ya, harus mewajibkan semua BUMN tadi menjadi peserta BPJS. Kemudian kita harus memikirkan langkah-langkah yang cerdas bagaimana bisa kembali mengumpulkan anggaran dari biaya yang tertunggak. Kemudian kita bisa meningkatkan premi, kita bisa menggali lagi atau meningkatkan cukai rokok, kita bisa membuat tarif yang lebih realistis, dan kita bisa tetapkan dalam satu kelas saja untuk peserta BPJS ini. Jadi para mahasiswa dan para praktisi kesehatan, demikianlah kuliah digital yang dapat saya sampaikan kepada para mahasiswa dan para praktisi, sehingga diharapkan bahwa apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan gambaran kepada kita semua untuk bisa memahami sistem pembiayaan kesehatan sebagai subsistem dalam sistem kesehatan nasional atau sistem kesehatan daerah. Jadi kita harus bisa mendapatkan gambaran bagaimana situasi pembiayaan kesehatan secara nasional untuk sistem kesehatan nasional dan pembiayaan di daerah untuk sistem kesehatan daerah. Dan kita harus tahu bagaimana menempatkan proporsi-proporsi pembiayaan kesehatan tadi untuk ada 6 aspek yang penting: UKM dan UKP, dan sistem kesehatan, kemudian program kesehatan prioritas, SPM, SDGs, Universal Health Coverage, dan Public Health Security. Demikianlah kuliah digital saya kali ini untuk memahami subsistem pembiayaan kesehatan. Mudah-mudahan para mahasiswa dan para praktisi mendapatkan pemahaman sehingga bisa memanfaatkan ilmu ini untuk mempelajari subsistem pembiayaan kesehatan. Salam sehat dan terima kasih. Semoga kita dapat berjumpa pada kuliah digital lainnya.